mereka harus tanggung jawab itu. Kita turut berduka cita atas kejadian itu. Aduh, ya Allah, ini anak Pak Menteri Keuangan. Oh, belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kalian semua yang nonton bebas mau komen kayak gimana di bawah. Yang penting tujuannya untuk memperbaiki kinerja para pejabat negeri kita, untuk kebaikan bersama, untuk kasih masukan mereka ya. Ini ada isu sedap ini. Aduh. Ini isu sedapnya adalah anak Purbaya sebut pengundulan hutan di Sumatera gara-gara PT TPL. Tahu kan punya siapa? Gitu, Pak. Ini media dari fajar.co.id. Ini kembali terkait dengan apa yang sudah terjadi di Pulau Sumatera, yaitu banjir besar, banjir bandang, dan longsor yang mengakibatkan ratusan korban. Ya mungkin bisa bertambah korban-korban itu, mau itu yang sudah ditemukan ataupun yang masih hilang. Kita turut berduka cita atas kejadian itu. Kembali ke media yang menyampaikan, ini ternyata anak Menteri Keuangan ini namanya adalah Yudi Sadewa. Nah, Yudi Sadewa ini menyebut kalau PT Toba Pulp Lestari atau TPL sebagai penyebab banjir. Penyebab banjir di Sumatera ini. Ya Allah, kalau ini memang beneran, mereka harus tanggung jawab itu. Hutan yang dulunya lebat, hutan yang dulunya asri harus dikembalikan, Pak. Ingat, Pak, ini nyawa ini nyawa. Ini nyawanya para rakyat-rakyat kita, warga kita ini. Nggak boleh ini dibiarkan terus terjadi. Ya, ini dia anaknya Pak Purbaya ini, Mas Yudi Sadewa. Ya, ternyata ini menuliskan itu di salah satu media sosialnya ya. Terkait dengan hal tersebut memang belum bisa dibuktikan ya secara hukum, itu ulah siapa segala macam ya. Negara masih fokus untuk memperbaiki atau fokus untuk menolong ya, relokasi bantuan-bantuan ke sana. TNI udah masuk ya kan, sejak kemarin pesawat besarnya yang baru itu Hercules sudah A400 kalau nggak salah udah masuk membawa bantuan banyak. Nah, ini anak ini, Mas ini mengatakan kalau PT TPL inilah yang melakukan pengundulan hutan di Sumatera. Kutipannya begini, dan ternyata yang melakukan pengundulan hutan di Sumatera adalah PT Toba Pulp Lestari. Ini ditulis pada 4 Desember 2025. Ini kemarin ya, di salah satu media sosialnya. Dia juga mengatakan bahwa penyebab banjir itu yang di Sumatera Utara dan Aceh. Jadi daerah utara, Sumatera Utara dan Aceh itu ulah dari PT itu yang disampaikan oleh si Mas Yudo Sadewa. Yudo Sadewa menyampaikan itu di platform media sosialnya dia. Nah, kemudian menurut PT TPL, mereka membantah atas tudingan tersebut ya. Begini beritanya. Sementara itu, PT TPL membantah tudingan itu. PT TPL sendiri kerap dihubungkan dengan kelompok bisnis Royal Golden Eagle (RGE Group) maupun dengan Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Nah, ini kembali lagi putaran atas. Nama-nama yang ada di atas putaran A1-nya pemerintah sekarang itu tetap tercatat ternyata ya. Direktur dan Sekretaris Perusahaan TPL Anwar Lauden menjelaskan bahwa seluruh kegiatan hutan, tanaman industri telah melalui penilaian high conservation value dan high carbon stock oleh pihak ketiga. Jadi intinya mereka itu sebelum mengeksplor itu mereka menyewa pihak ketiga untuk riset dulu. Kalau aman baru dilakukan penebangan atau mungkin pengalian lahan segala macam lah, itu kepentingan mereka lah. Intinya
Intinya mereka melakukan itu dari pihak ketiga, katanya ya menurut berita. Jadi total arealnya itu 167,912 hektar. Ya, oh ini luar biasa ini. Ya, ini pengembangan yang sangat besar ini ya, 167,912 hektar. Nah, mengutip lagi ini ya, total areal 167,912 hektar. Inru hanya mengembangkan tanaman eukaliptus sekitar 46.000 hektar. Sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi. Jadi lahan untuk yang dialihfungsikan ke tanaman eukaliptus itu 46 hektar dari total 167.912 hektar. Katanya lagi mengatakan, kami menghormati penyampaian aspirasi publik, namun mengharapkan informasi yang disampaikan didasarkan pada fakta, didasarkan pada data yang akurat dan dapat diverifikasi, katanya. Nah, dia menyampaikan lagi, jarak waktu antara pemanen dan penanaman hanya berselang paling lama 1 bulan sesuai dengan prosedur dalam dokumen AMDAL. AMDAL itu analisis dampak lingkungan lah ya. Intinya mereka ini membantah apa yang disampaikan oleh anaknya Pak Purbaya, Yudo Sadewa. Nah, lagi apapun nih yang terjadi, siapapun mereka, apapun itu PT-nya, namanya, dekengannya siapapun, ingat ya, jika kalian menghabiskan lahan yang sedemikian, menggundul atau mengalihkan fungsi segala macam, tolong perhatikan itu kawasan akan menyebabkan banjir, akan menyebabkan longsor, akan menyebabkan bencana alam atau tidak. Tolong dipertimbangkan sebaik mungkin. Resiko itu ada pada rakyat. Nyawa mereka dipertaruhkan itu, Pak. Amanahnya kalian dipertanyakan. Ingat itu. Dan paling penting lagi, jika apapun yang dikerjakan di saat di atas sana, wajib dilaporkan AMDALnya. Kalaupun itu sifatnya sementara ataupun berlangsung lama 10 atau 15 tahun, tolong benar-benar dijaga. Jangan sampai kembali memakan korban seperti yang terjadi di Sumatera Utara dan Aceh. Resikonya nyawa itu, Pak. Ya Allah, Pak. Nanti kalian ditanggung jawabkan itu. Dimintai pertanggung jawab. Tidak mati. Mau itu Muslim, mau itu Kristen, mau itu agama lain, ateis bahkan. Ingatlah, kita bicara tentang kemanusiaan. Kalau seorang Muslim melakukan itu, ingat, ada mati. Besok akan ditagih. Ya, itu sebagai pengingat ya, untuk kita semua, untuk berhati-hati terhadap alam, terhadap kekayaan negeri kita yang diberikan oleh Allah ini. Semoga tidak terjadi lagi hal-hal yang sedemikian sehingga mengakibatkan banyaknya korban. Ya, dalam hadis Al-Bukhari yang itu mengatakan bahwa ketahuilah kepada kalian semua bahwa kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Kalian semua adalah pemimpin. Ingat itu hadisnya. Dan hadis itu sahih. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bencana itu. Jika teman-teman punya rezeki lebih, berilah rezeki itu, sedikit rezeki itu untuk mereka, berapapun. Kalau punya banyak, datangkan kontainer-kontainer ke sana, datangkan beras yang banyak, insya Allah Allah akan ganti. Berapapun yang kita berikan, kontribusi apapun, insya Allah itu sangat bermanfaat bagi mereka.
Demikian yang bisa kita sampaikan. Pak Prabowo harus turun, harus bereskan itu. Siapa itu yang harus dimintai pertanggungjawaban besar? Pemerintah jangan mau ambil alih sendiri. Pemerintah harus investigasi lebih lanjut, lebih dalam. Pak Prabowo wajib. Pak Prabowo wajib turun tangan untuk membereskan ini semua. Ingat Pak, Bapak adalah pemimpin yang baik. Bapak punya kekuatan. Bapak punya bijaksana. Tangan-tangan Bapak turunkan ke sana semua. Ambil alih sana. Siapa yang harus minta pertanggungjawabkan? Mintai pertanggungjawaban. Mintai mereka untuk segera bertindak cepat. Dan yang paling penting juga ada keluarga yang menunggu untuk dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.